kejang-kejang begitu, ya. Dalam nama Yesus sembuh, 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 sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh berdiri, berdiri Pak, berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bersaksi demi nama Yesus Kristus. Ya, hari ini saya akan memberikan tanggapan saya dari kami jemaat awam tentang akhir-akhir ini mualaf-mualaf yang mengaku sebagai paham tentang Alkitab, tetapi mereka menunjukkan kebodohan mereka. Dan sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, juga teman-teman yang sudah berkomentar positif, tetapi juga ada juga yang berkomentar dengan tidak sopan, tetapi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang bisa berpendapat. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah subscribe. Tuhan memberkati. Pada video kali ini saya akan memberikan satu penjelasan dari satu ustadz atau satu mualaf yang berbicara bahwa orang Kristen dalam melakukan kristenisasi itu atau penginjilan itu dengan menggunakan ilmu sihir. Ya, menggunakan ilmu sihir. Dan mereka bilang bahwa ada ayatnya, tetapi ayat dan konteks yang dibicarakan di situ itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kita lihat videonya seperti berikut ini. Jadi ini dalam channelnya Umar Al-Fariski Channel. Ya, di situ ada di dalam pertanyaan atau di dalam penjelasan itu mereka bilang bahwa orang Kristen itu melakukan kristenisasi itu pakai sihir. Kita lihat videonya ini. Kristenisasi atau pemurtadan itu menggunakan sihir. Kita dengar nih dari beliau, betul tidak ada seperti itu? Ada ayat Alkitabnya, Kisah Para Rasul, Kisah Rasul 8, benar ya? Cek tolong dicek. Kisah 8 ayat 9 sampai 11. Jelas ada tukang sihir di jalan-jalan. Kebetulan namanya Simon. Lalu Simon ini dijiplak di sini. Jadi tukang sihir di jalan-jalan. Dalam nama Yesus, sembuh. Ya, seperti itu. Tidak begitu, pada konsepnya tidak begitu. Ini saya pakai hipnotis mesmerism nih, ada orang. Dalam nama Yesus, sembuh. Kejang-kejang gitu. Kejang-kejang begitu. Ya. Dalam nama Yesus sembuh ya Bapak Ibu. Coba tadi lumpuh berdiri Pak. Mari tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Jadi sangat disayangkan masih ada sih orang yang mau percaya sama dorang-dorang ini. Ya, saya percaya bahwa Bapak ini tidak tahu baca Alkitab. Dia tidak tahu baca Alkitab karena konteks di mana ayat itu ditulis tidak seperti itu. Memang orang itu namanya Simon, tapi dia itu memang sebelumnya itu adalah penyihir. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 dan 10. Tapi nanti kita baca semua peristiwanya supaya kita tidak gagal paham. Dan teks itu tidak seperti yang Bapak itu jelaskan. Ya, mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 8. Oke, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 dan 10. Tapi ini sebenarnya mulai dari pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 25 kita baca. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar di situ menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ.
Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua berbuat hati menerima apa yang diberitakan itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang ini, dari ayat yang tadi Bapak itu bilang, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Ya, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi ayat 11 ya, ayat 11 ini. Dan mereka mengikuti karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ini sihir ya, tidak di situ tidak menjelaskan dia menggunakan nama Yesus, itu tidak dijelaskan. Ya, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri, mereka dibaptis oleh laki-laki maupun baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang. Jadi Simon ini menawarkan uang, dia pikir kuasa Allah itu bisa dibeli. Kepada mereka serta maka berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu dan bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Ya, jadi dari apa yang kita baca tadi itu tidak menjelaskan ada Filipus kemudian ada Simon. Ya, Filipus memberitakan tentang Injil Yesus Kristus, sedangkan Simon dia adalah seorang ahli sihir. Dia bukan Simon Petrus, tetapi dia adalah seorang yang bernama Simon yang ada di Samaria. Dia adalah tukang sihir, dan banyak orang ketika dia menyembuhkan orang, banyak orang percaya. Tetapi ketika Filipus memberitakan Injil kepada orang-orang di Samaria, dia juga menjadi percaya. Dan dalam ayat-ayat terakhir dengan jelas bahwa itu ketika rasul-rasul menumpangkan tangan, bahwa lalu orang-orang di situ menerima Roh Kudus. Dia pikir kuasa Allah itu bisa dibeli dengan uang, lalu dia bawa. Lalu Petrus bilang bahwa nyala engkau bersama dengan uang. Nah, dari sini kita belajar dengan jelas bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti tentang ayat Alkitab. Mereka hanya comot-comot, ya. Mereka hanya comot-comot lalu berusaha untuk menjelaskan dan bilang bahwa itu ada ayatnya. Ayat dari mana? Simon Petrus itu bukan Simon Petrus, tetapi Simon tukang sihir
yang melakukan sihirnya, dia bukan pakai nama Yesus lalu membuat orang takjub. Yang melakukan penginjilan, memberitakan nama Yesus Kristus adalah Filipus. Itu jelas. Jadi penjelasan itu tidak betul, tapi bersaksi dusta. Tuhan memberkati. Shalom.